yaitu beternak kambing perah, bonusnya kambing korban. Nah, 150 juta menjadi bonus buat Anda para peternak kambing perah. Halo kawan TNG, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya, Eko Utomo, owner dari TNG Farm Klaten. Bagaimana kabar Anda? Saya harap semuanya di dalam kondisi baik dan sehat, termasuk ternak-ternaknya ya. Nah, kali ini saya ingin membahas tentang sebuah judul yang menarik sekali, yaitu beternak kambing perah, bonusnya kambing korban. Nah, pasti Anda bertanya-tanya, kok bisa beternak kambing perah tetapi berbonus kambing korban? Bukankah kalau kita beternak kambing perah, maka yang dicari, yang diproduksi adalah susu? Kalau Anda bertanya seperti itu, logikanya benar, tetapi tidak utuh. Seperti yang kita ketahui, kalau kita beternak kambing perah, maka kita harus breeding dulu, karena susu baru bisa diperah dari kambing yang sedang laktasi atau sudah melahirkan. Karena tidak ada ceritanya kambing yang dere belum pernah melahirkan bisa memproduksi susu. Nah, oleh karena itu sebagai seorang peternak kambing perah, maka jika Anda mulai dengan beternak kambing dalam status yang dere atau dara, Anda harus kawinkan dulu dan kemudian selama 5 bulan kebuntingan sesudahnya melahirkan dan kemudian baru bisa diperah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa beternak kambing perah sapera misalnya, yang diharapkan untuk lahir adalah cempe yang betina. Jelas berbeda dengan beternak kambing atau domba yang biasa. Yang diharapkan lahir adalah yang jantan, karena cempe jantan nanti yang tumbuh dan berkembang menjadi kado jantan harganya lebih mahal dibandingkan dengan cempe betina. Namun di dalam konteks kambing perah, yang diharapkan untuk lahir adalah cempe betina, karena dari cempe betina lah kelangsungan bisnis usaha kambing perah akan bisa diteruskan, karena mereka lah nanti yang kemudian akan dikawinkan, bunting, melahirkan, dan kemudian bisa diperah susunya. Nah, oleh karena itu peternak kambing perah akan sangat senang jika kemudian indukan saperanya melahirkan cempe betina. Susu yang diperah merupakan produksi harian, sehingga bisa menghasilkan pendapatan harian juga. Berbeda dengan breeding yang waktunya lama. Nah, yang banyak tidak disadari dan tidak dihitung bahwa sesungguhnya beternak kambing perah, di dalamnya ada breedingnya, itu sesungguhnya ada potensi keuntungan yang tersembunyi, atau istilah saya adalah bonus. Karena secara alami atau natural, indukan sapera akan melahirkan jantan dan betina secara seimbang, atau bahasa kerennya adalah 50-50. Jadi separuhnya adalah betina, separuhnya lagi adalah jantan. Seperti tadi yang sudah saya sebutkan, yang betina biasanya akan dipelihara, dibesarkan. Pada saat nanti sudah besar akan menggantikan induknya sebagai kambing perah. Nah, yang separuhnya lagi nih, para pejantan akan dibesarkan, dan Anda juga tidak sadar ya bahwa sesungguhnya mereka juga sangat berharga. Sesudah mereka besar, usia sudah lebih dari 1 tahun dan sudah memenuhi syarat, maka kambing-kambing jantan dari
Perah ini juga sangat bagus dan sangat baik untuk korban. Sapera pejantan itu biasanya memiliki tanduk yang besar dan panjang sekaligus indah. Nah, biasanya akan banyak disukai oleh mereka-mereka yang akan berkorban atau akikoh. Nah, oleh karena itu, pada saat mereka nanti dijual, harganya pun juga cukup baik, cukup bagus. Sehingga dengan demikian, prinsip bahwa beternak kambing perah selain menghasilkan susu yang bisa dijual secara harian dan bulanan dengan harga penjualan yang cukup bagus, setiap tahun sekali akan mendapatkan bonus yang cukup besar dari kambing pejantan, cempe pejantan yang dibesarkan dan kemudian dijual sebagai korban. Perhitungan sederhananya saja, jika Anda misalnya beternak 100 indukan sapera, di dalam waktu 2 tahun akan melahirkan 3 kali. Sekali kelahiran 1,2, artinya ada sekitar 120 cempe. Saya memberikan perhitungan 1,2 di bawah standar rata-rata yang 1,5 untuk mengantisipasi kematian cempe. Sehingga dengan demikian di dalam 2 tahun akan ada cempe sebanyak 100 kali 3 kali 1,2, 360 dibagi 24 bulan, maka per bulan jumlahnya kurang lebih 15, atau di dalam waktu 1 tahun jumlahnya adalah 180. Nah, tadi perhitungannya adalah separuhnya jantan. Jadi di dalam waktu 1 tahun itu ada sekitar 90 cempe jantan yang diproduksi, yang setahun berikutnya bisa dijual menjadi kambing korban. Misalnya saya memberikan angka korban yang konservatif ya, yang minimal saja. Anggap 1 ekor jantan sapera usia sudah di atas 1 tahun, seharga 3 juta dikalikan dengan 90 jumlahnya, maka akan didapatkan angka 90 kali 3, 270 juta di dalam 1 tahun. Suatu angka yang saya yakin cukup baik dan cukup bagus, karena sesungguhnya itu bukan merupakan pendapatan utama. Pendapatan utamanya adalah susu yang diperah dari induknya. Tentu itu bukan merupakan pendapatan yang bersih ya, karena untuk membesarkan cempe sapera jantan tentu saja yang pertama itu membutuhkan pakan yang cukup banyak karena harus dibesarkan 1 tahun lebih. Kemudian yang kedua, pasti juga akan membutuhkan kandang yang khusus untuk pembesaran mereka, membutuhkan peralatan, membutuhkan ABK, membutuhkan obat-obatan yang diperlukan agar mereka bisa tumbuh dengan baik, sehat, dan memiliki postur yang bagus untuk dikorbankan. Tetap saja menurut saya, karena ini adalah hasil dari breeding, tidak perlu modal untuk membeli bibitan. Sesudah dipotong pengeluaran tadi, anggap dari 270 juta dipotong pengeluaran separuhnya, maka bersih sekitar 150 juta menjadi bonus buat Anda para peternak kambing perah. Jadi Anda mendapatkan hasil dari susu dan bonus kambing pejantan korban. Nah, bagaimana? Apakah Anda tertarik? Mau mencoba? Ayo kita mencoba bersama-sama agar bersama-sama juga kita membantu negara kita untuk meningkatkan ketahanan pangan. Karena di masa depan ini pertempuran adalah pertempuran ketahanan pangan. Apakah suatu negara
bisa menyediakan pakan untuk warga negaranya. Nah, kita bersama-sama dari desa membangun ketahanan pangan dari desa. Oke, siap teman-teman? Salam sukses, salam ngarit, salam perah buat Anda. Sampai ketemu di video-video berikutnya.